Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli Ramadan, biasa dipanggil Fadli, dengan NIM E1E12109. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai nested loop dan array. Yang akan saya jelaskan yaitu pada bahasa program C++ dan saya akan menggunakan aplikasi kode blocks. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan itu nested loop atau loop yang bersarang. Nah, di mana yang saya akan jelaskan itu yang pertama definisinya, kemudian flowchartnya, dan kemudian contoh dari penggunaan C++ untuk nested loop. Nah, untuk nested loop, apa itu nested loop? Nah, loop atau perulangan atau looping merupakan sebuah pernyataan yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar atau true. Nah, jadi jika nilainya sudah salah, maka looping itu akan berhenti. Kemudian loop bersarang atau nested loop merupakan struktur perulangan atau looping dengan struktur yang lebih kompleks. Atau bahasa lainnya, di dalam looping nested loop terdapat struktur yang lain. Nah, untuk yang poin 3 ini, di dalam sebuah blok perulangan atau looping seperti while, for, dan do while, terdapat loop while, for, dan do while juga yang lain. Berarti antara kita di dalamnya terdapat looping atau terdapat pernyataan if yang di poin keempat. Kemudian kita lanjut. Bagaimana flowchart nested loop itu? Dalam blok looping terdapat blok if. Jadi ini kita akan saya akan menjelaskan blok if yang terdapat dalam blok looping. Jadi flowchartnya seperti ini. Mulai, inisiasi, kondisi. Nah, ini merupakan dalam blok looping. Kemudian jika true, maka kita akan masuk ke bagian if, yaitu di blok if. Nah, jika setelah blok if ini sudah berjalan programnya, maka akan kembali ke blok looping. Nah, untuk contohnya yang pertama itu menampilkan deret bilangan mulai dari 1 sampai n, n-nya di input. Kemudian akan tampil apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Misalnya saja n-nya 10, maka outputnya akan tampil seharusnya yaitu 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan ganjil, 4 sama dengan genap, dan seterusnya sampai 9 sama dengan ganjil dan 10 sama dengan genap. Nah, untuk flowchartnya yaitu seperti ini. Yang pertama itu mulai, kemudian kita input n-nya, lalu inisiasi ni-nya sama dengan 1, kemudian kita masuk ke decision, yaitu pada bagian block looping. Apakah i lebih kecil sama dengan n? Jika benar maka akan terulang. Nah, kita masuk ke bagian block if. Apakah i modulus 2 sama dengan 0? Jika benar maka dia termasuk genap. Jika salah dia akan termasuk ganjil. Nah, kedua ini akan di outputkan. Kemudian setelah if selesai, maka bagian dari looping ini yaitu i++. Jadi jika awalnya i-nya 1, i baru kita akan masukkan n-nya misalnya 5, 1 lebih kecil sama 5, benar. Maka apakah 1 modulus 2 sama 0? Salah, kan? False. Karena 1 dibagi 2 itu sisa hasil pembagiannya yaitu 1, bukan 0. Maka dia akan termasuk ke ganjil. Kemudian akan turun ke ini, i++. Berarti yang awalnya tadi i-nya sama 1, maka sekarang menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Benar. Dan seterusnya sampai apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Salah. Maka program akan selesai. Jadi kita akan melangkah ke programnya. Nah, di sini saya akan membuat programnya. Oke, pertama kita inline dulu. Oke, dan itu. Nah, yang pertama yaitu tadi kita buat inisiasi integer i sama dengan 1. Kemudian ada n yang akan kita masukkan. Kemudian kita cout
masukkan nilai n, kemudian tekan cin nilai n. Oke. Kemudian kita akan langsung saja tampilkan, nanti akan tampilkan nilai output yang seperti yang tadi yang di slide. Nah, langsung saja kita ke loopingnya. Di sini saya menggunakan for saja. Hendak kita akan pakai while karena sudah diinisiasi sebelum menjadi menu, pakai while saja. While sementara i lebih kecil sama dengan n, maka yang akan terjadi yaitu cout if dulu ya, karena tadi kita sudah masukkan, karena ini merupakan tutup yang dalamnya ada if jika i lebih kecil modulus 2 sama dengan 0, maka akan ditampilkan cout i sama dengan genap. Jika tidak, itu pakai else. Nah, berarti kita cout i ganjil. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini kita pindahkan dulu. Oke. Di luar if-nya kita tambahkan enter atau cout line agar setelah if-nya sudah selesai, dia akan menuju baris baru. Oke, coba kita mulai programnya. Misalnya saya ingin masukkan nomor 7. Oh, kita lupa i++. Oke. 7. Oke, jadi sudah benar ya teman-teman. Jadi 1 benar ganjil dan sampai seterusnya. Kemudian kita melangkah ke bagaimanakah flowchart nested loop dalam blok looping itu terdapat blok looping. Yang tadi itu blok if di dalam looping. Sekarang looping dalam looping. Nah, yang pertama yaitu kita tahu dulu flowchartnya seperti apa, bentuk flowchartnya supaya ada bayangan. Nah, yang pertama kita mulai dulu, kemudian inisiasi 1 karena di sini terdapat 2 kali inisiasi, jadi kita tandai dengan 1 dan 2. Inisiasi 1, kemudian kondisi 1, ini merupakan looping yang pertama. Kemudian jika true, kita akan masuk ke inisiasi yang kedua untuk looping yang kedua. Nah, di sini kita masuk ke looping yang kedua. Nah, kemudian seperti biasa jika true akan ada perintah, kemudian langkahnya biasa seperti inisiasinya kita apakan. Kemudian jika sudah tidak benar lagi karena false, maka akan kembali ke looping yang pertama. Jika masih false, jika masih true akan terulang lagi, dan jika sampai akhirnya false maka program akan selesai. Nah, kemudian contohnya itu buatlah algoritma yang bila dimasukkan suatu nilai misalnya n-95 akan menampilkan output seperti ini. Barisnya ada 5 dan 5 ke kanan. Nah, untuk flowchartnya yaitu pertama kita mulai dulu, kemudian kita masukkan nilai n-nya dan kemudian kita i sama dengan 1, kemudian misalnya n-nya adalah 5. Jika 1, apakah kita akan masuk ke looping yang pertama? Jika 1 lebih kecil sama dengan 5, apakah dia benar? Ya benar. Kemudian akan masuk ke bawah yaitu inisiasi yang kedua. Nah, di sini k sama dengan n atau k sama dengan 5. Apakah 5 lebih besar sama dengan 1? Benar. Nah, ini sudah looping kedua. Jika benar, maka akan ditampilkan k-nya, kemudian k-nya akan dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena di sini itu merupakan ini looping yang pertama, looping kedua ini bisa diandaikan sebagai data yang akan muncul pada satu baris seperti yang dari sini ke sini secara horizontal.
Jadi dia dari awalnya 5, kemudian akan berkurang sampai menjadi 1. Dan jika sudah berkurang sampai 0 lebih besar sama dengan 1, salah, kemudian akan ke sini. Kemudian I-nya bertambah, apakah 2 lebih besar sama dengan N, benar, dan seterusnya sampai baris ke-5. Kemudian false dan programnya akan selesai. Dan jika kita berprogramnya, oke. Integer N dulu, kemudian cout, masukkan nilai N, kemudian in nilai N. Kita pakai for saja. Nah, untuk integer I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N, I plus plus. Nah, ini digunakan untuk mengetahui barisnya. Jika N yang kita masukkan 5, maka baris yang akan ada itu sebanyak 5. Oke, jika for, oke. Nah, kemudian kita masuk ke looping yang kedua, kita pakai for saja. Integer K sama dengan N. Terus K lebih besar sama dengan 1. Jadi supaya agar dalam satu baris itu ujungnya 1. Kemudian K-nya kita kurang-kurangkan. Oke. Maaf, ini kurung. Oke, jika sudah kita coutkan si K-nya ini. Kemudian kita pakai spasi. Oke. Kemudian untuk setiap selesai dalam satu baris, jangan lupa kita coutkan menggunakan endline. Kalau saya pribadi pakai endline supaya saya termudahkan. Kenapa? Agar setelah satu baris begini, maka akan muncul baris baru. Oke. Coba kita mulai. Misalkan N-nya 7. Oke, sudah benar. Barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah benar teman-teman. Maka kita akan menuju. Kemudian kita akan menentukan bilangan prima dari 1 sampai 100 menggunakan insert loop. Nah, di sini adalah flowchart-nya. Kita mulai dulu, kemudian kita inisiasi I-nya sama dengan 1. Kemudian I-nya kita buatkan looping dengan syaratnya I lebih kecil sama dengan 100. Tujuannya agar bilangan prima yang akan muncul nanti itu cakupannya di bawah 100 atau sama dengan 100. Nah, kemudian ini looping yang pertama, kita masuk. Kan tadi I-nya 1, berarti I lebih kecil sama dengan 100. Benar, jadi kita turun. Jumlah sama dengan 0. J sama dengan 1, di sini kita inisiasi. Kemudian J lebih kecil sama dengan 1. J-nya 1, I-nya 1, berarti benar. Apakah 1 modulus 1 sama dengan 0? Benar. Berarti jumlahnya plus-plus. Yang awalnya jumlahnya 0 menjadi 1. Kemudian ini looping yang kedua. Di looping ini ada isinya if. Kemudian lanjut. 2 lebih kecil sama 1, salah. Nah, kemudian setelah itu di sini ada if. Dicek apakah jumlah itu sama dengan 2. Jika tidak, maka berarti dia bukan bilangan prima. Tapi jika iya, maka kita akan outputkan I-nya. Nah, jika bukan, berarti dia akan lanjut ke I selanjutnya, yaitu yang kedua, yang I2. Kan awalnya 1, jika I plus plus berarti 2. Seterusnya sampai I-nya itu 100. Kemudian akan false, lalu selesai. Oke, jika kita ke kode blocks-nya, menentukan bilangan prima dari 1 sampai 100. Oke, yang pertama itu kita I sama dengan 1. Kemudian lanjut kita langsung ke
looping yang pertama kita pakai for saja, enggak pakai while. Sementara i lebih kecil sama dengan 100, maka i plus. Oke, di sini kita lanjut menggunakan for untuk integer. Jangan lupa di sini kita tambah integer jumlah sama dengan 0. Untuk integer j sama dengan 1, terus j-nya lebih kecil sama dengan i, terus j-nya plus. Berarti ini pembaginya. Apakah i dibagi j itu sama dengan 0? Jika iya, berarti jumlahnya plus. Dan jika tidak, nggak ada apa-apa. Oke. Coba kita lanjut. Oke. Jika jumlahnya itu sama dengan 2, berarti prima. Cout ini dalam ini pengecekannya sebelum i plus supaya i nya berubah. Cout i dan spasi, else tidak ada. Coba kita mulai. Oh ya, jangan koma. Oke. Lupa. Oke, kebanyakan. Ini lupa titik koma. Oke. Yang udah jadi. Maka kita akan menuju ke program selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu array. Nah, untuk yang pertama yaitu kita masuk ke apa itu array. Jadi array merupakan sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama. Nah, misalnya kita ingin masukkan variabel i integer, j integer, k integer. Nah, di array ini kita bisa gabung semuanya, namun bentuk penulisan ini berbeda dan tidak menggunakan huruf-huruf yang seperti itu. Dia mempunyai penulisan seperti ini. Tipe data, nama array, buka siku, jumlah elemen tutup siku, dan indeks array itu selalu mulai dari 0. Nah, jika ini merupakan perbedaan variabel dan array, jika variabel, nah misalnya kita tuliskan di inisiasinya integer x, maka cuma ada satu nilai yaitu x. Misalnya x 8, berarti x cuma 8. Nah, dalam satu memori itu cuma ada satu data. Sedangkan di memorinya array bisa banyak, tergantung berapa jumlah elemen yang kita sudah inisiasi pertama. Misalnya kita inisiasi integer x buka siku 3 tutup siku, berarti kita sudah mempunyai 3 tempat di memori agar 3 tempat ini tersimpan data kita. Dan jika kita ingin
jika kita ingin menyebutkan atau outputkan yang data yang pertama, tinggal menuliskan x0, data kedua x1, data ketiga x2. Jadi ingat, indeks array itu selalu mulai dari 0. Oke. Kemudian kita akan masuk ke flowchart array yang pertama, kasus yang pertama. Misal ada A dan indeksnya 5 dan isinya yaitu 7, 9, 1, 11, dan 5. Maka programnya yaitu tentukan nilai terbesar dari 5 nilai tersebut yang ada di dalam array A. Nah, untuk flowchartnya itu yang pertama kita pakai mulai, kemudian kita inisiasi dulu A-nya, A5-nya. Jadi ini kita tidak tuliskan manual. Pas saat program dijalankan kita tidak input, tapi sudah kita masukkan memang di inisiasi. Kemudian kita berinisiasi lagi max sama dengan A0, dan kita buat lagi ini sama dengan 0. Ini integer ya, I sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke looping. Apabila I lebih kecil sama dengan 5, lebih kecil dari 5, maka true. Kemudian A, I itu lebih besar. Apakah ini lebih besar dari max? Jika benar, maka AI ini akan menggantikan nilai A0 tadi. Nah, kemudian tapi jika salah, maka akan dicari ke A selanjutnya. Jadi di sini intinya itu kita tetapkan A0 itu sebagai nilai max. Nah, setelah itu kita akan mulai mengecek apakah A1, A2, A3, dan A4 ini lebih besar dari max. Jika iya, maka dia akan menggantikan posisi A0 tadi yang awalnya kita jadikan dia sebagai max. Jika sudah tidak ada, sudah semuanya dicek itu, maka kita akan outputkan max. Kemudian kemudian programnya akan selesai. Nah, jika kita buat programnya, nah integer, kita pakai siku sama dengan, nah di sini kita pakai awal 7, 9, 1, 11, dan 5. Oke. Kemudian kita akan menggunakan for. Yang pertama yaitu untuk integer I sama dengan 0. Kenapa dari 0? Karena indeks itu selalu mulai dari 0. Kalau kita masukkan I sama dengan 1, maka indeksnya tidak akan tercek. Kita lupa inisiasi juga max-nya. Oke, siku. Oke. Untuk I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil dari 5 dan I++. Oke. Nah, di sini kita pakai if jika max itu lebih kecil, kita tahu balik saja, AI lebih besar dari max, maka yang akan terjadi yaitu max akan tergantikan sama dengan max sama dengan AI. Oke. Setelah perulangan ini selesai, sudah fast, kemudian kita akan outputkan nilai max adalah kita siapkan max-nya. Coba kita jalankan. Nah, nilai max adalah 11. Jadi sudah benar ya teman-teman ya.
nilai 11. Kemudian kasus selanjutnya yaitu bagaimana flowchart array pada kasus kedua. Nah, yang pertama soalnya yaitu membuat deret Fibonacci. Nah, deret Fibonacci ini merupakan deret yang terkenal, di mana deretnya ini untuk suku ketiga merupakan hasil dari suku pertama dijumlah dengan suku kedua. Suku keempat merupakan hasil dari suku kedua dijumlah dengan suku ketiga dan seterusnya. Nah, misalnya akan ditampilkan 10 angka pertama dari deret Fibonacci. Nah, jika untuk ilustrasi deret Fibonacci seperti ini, nah itu misalnya dari suku pertamanya atau A0-nya itu 0 dan A1-nya itu 1, maka 1 didapat dari 0 tambah 1, 2 didapat dari 1 tambah 1, 3 didapat dari 1 tambah 2, dan seterusnya. Nah, untuk flowchart-nya seperti ini. Nah, pertama kita mulai dulu programnya. Kemudian kita inisiasi A10, di mana kita ingin membooking 10 tempat di array A. Kemudian A0-nya kita inisiasi memang sama dengan 0 seperti ini. Kemudian A1-nya juga kita inisiasi memang sama dengan 1. Kemudian kita buat kita mulai masuk ke looping. Maaf, ini I-nya sama dengan 2. Nah, kenapa kita sama dengan 2? Karena kita ingin mencari kita sudah menentukan A0 dan A1, maka selanjutnya yaitu A2, A3 sampai A9. Nah, kemudian di sini kita masuk ke looping. Apakah I lebih kecil dari 10? Dari 2, berarti 2 lebih kecil dari 10, benar. Maka ini akan terjadi proses I atau I-nya 2, A2 sama dengan A, 2 dikurang 1, 1, dan 2 dikurang 2, 0, berarti A2 sama dengan A1 ditambah dengan A0. Jika sudah terjadi ini, kemudian akan di-outputkan AI-nya atau A2-nya, kemudian I bertambah menjadi 3 dan sampai A9. Jika I-nya sudah mencapai 10, maka akan false dan program akan selesai. Jadi kita coba buat programnya. Integer hanya kita booking 10. Kemudian untuk A0 itu sama dengan 0 dan A1 sama dengan 1. Oke. Kemudian kita pakai untuk for integer I itu sama dengan 2 karena kita start dari A2. Kemudian kita ini itu lebih kecil dari 9, lebih kecil dari 10, berarti cuma sampai 9 saja. Maka data yang akan tampil itu ada sebanyak 10 angka, sama seperti soalnya dia minta 10 deret Fibonacci. Kemudian kita I++ atau increment. Oke, kita buat prosesnya. Kurang 1 tambah I dikurang 2. Oke. Kemudian setelah itu kita cout dulu AI-nya dan kita pakai spasi biar dipisahkan. Coba kita mulai. Oke, ternyata ini dipisahkan dari integer karena kita sudah mendeklarasikan A, jadi kita tinggal menuliskan seperti ini tanpa kita menggunakan integer atau tanpa kita inisiasi lagi. Dan jika kita jalankan, akan tampil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data saja. Kenapa? Karena kita cout dari AI. Jadi jika kita ingin menampilkan 0 dan 1, yaitu data pertama dan data kedua yaitu A0 dan A1, maka kita tinggal bisa manual cout
A 0 kelas 1. Oke, jika kita jalankan, maka sudah tampil sama seperti ada yang dalam slide. Kemudian kasus yang ketiga mengenai flowchart array atau kasus ketiga yaitu ini, mengecek apakah n yang diinput ada dalam data array atau tidak. Data array-nya itu ada 10 dan data array ini juga diinput. Jadi seperti ini flowchart-nya. Terus kita inisiasi A-nya, array A itu 10, indeksnya 10, kemudian kita integer I sama dengan 0, kemudian kita ke looping. Nah, di looping di sini ini menunjukkan kita menginput nilai AI. Jadi I-nya mulai dari 0 sampai I-nya 9. Jika I sudah 9, maka akan lanjut ke sini. Integer X. Nah, di sini kita inisiasi, kemudian ketemunya kita kasih false, dan kita buat lagi I yang sama dengan 0. Yang 9 ini fungsinya untuk yang dalam indeks ini. Kemudian kita input nilai X. Ini X ini sebagai n yang ada di sini, berbeda ya, maaf. Kemudian jika kita masuk ke loop, nah I-nya awalnya 0, benar. Apakah misalnya X kita masukkan 10, apakah 10 sama dengan A ini, berarti ini kita harus jalankan supaya kita bisa mengerti. Jika ada yang ketemu, maka ketemunya akan menjadi true, tapi jika tidak, maka akan menjadi false. Kemudian akan dicek ke seluruh anggota array A yang sampai 10. Jika sudah I-nya sampai 9, akan menjadi false. Kemudian di sini yang terakhir yaitu if, apakah ketemunya akhirnya menjadi true atau tidak. Jika true, maka akan output ada, jika tidak ada. Kemudian programnya akan selesai. Nah, kita akan buat kode bloknya. Integer A10, terus kita pakai for integer I sama dengan 0, terus ini lebih kecil dari 10, terus I++. Untuk ini, jika ini untuk input ya teman-teman, jadi kita langsung kasih pengantar A I sama dengan sini kita in untuk input AI-nya. Udah. Habis itu kita lanjut ke yang kedua, integer X. Terus X ini gunanya untuk kita menginput nilai yang ingin kita cek apakah ada di A10 atau enggak. Kemudian kita pakai boolean. Ini apa boolean? Artinya dia hanya mempunyai dua jenis nilai, yaitu false dan true. Nah, ketemunya kita kasih false saja karena memang kita ingin mencari. Jika sudah dapat, baru dia berubah jadi true. Terus kita pakai for untuk looping yang kedua. Looping kedua ini fungsinya untuk mengecek X-nya, dia akan dicek satu persatu ke anak-anak atau data-data yang ada di A10 yang telah kita masukkan tadi di input. Kita inisiasi dulu pakai I saja sama dengan 0.
Kemudian I lebih kecil dari 10 dan I++. Nah, untuk ini kita pakai if, karena jika kita dapat yang sama berarti kita akan setting dia akan berubah menjadi true. Jika X ada sama dengan I, maka ketemu itu menjadi true. Jika tidak, maka akan berlanjut. Oke. Terus yang terakhir yaitu if jika ketemunya true atau terus saja ketemu, maka cout nilai kita pakai X, nilai X ada titik. Oke. Terus kita pakai titik koma baru kurang oke. Terus jika tidak berarti pakai else ya. Jika tidak, cout nilai X tidak ada titik. Oke. Terus ini kita kurang. Oke, di sini kita belum buat ya yang kita input X, jadi kita cout dulu, masukkan nilai X, baru kita in, kita input nilai X nya. Oke, coba kita tes. Misalnya A-nya 5 ya, random ya. Terus kita mau ngecek misalnya X yang kita ingin ngecek ini 44 kan ada, seharusnya yang tampil itu ada. Oke, benar. Terus kalau misalnya kita mau tes yang enggak adanya, nah di sini enggak ada 1 ya, coba kita tes 1, nilai 1 tidak ada. Oke, berarti programnya berjalan dengan baik. Oke, jadilah tadi penjelasan saya mengenai materi nested loop dan array pada bahasa program C++ dan menggunakan aplikasi kode blocks. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya. Jika tidak paham bisa bertanya di kolom komentar, dan mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.